Saya rasa kita patut bagi satu tepukan. Terima kasih. Okey, sebelum kita berbincang ataupun saya buka peluang kepada penonton untuk memberikan sebarang pendapat, pandangan ataupun mungkin ingin berkongsikan pengalaman jika anda berada di event tersebut ataupun mungkin ingin berkongsikan mengenai drama-drama yang ditampilkan ini. Saya ingin perkenalkan dahulu Justice Arimba, iaitu pengarah muda yang mula meningkat naik di Indonesia, merupakan pengarah yang mempunyai sutradara dan pencetus idea kepada filem ini. Senang cerita, merupakan pengarah yang mempunyai pelbagai anugerah award winning lah kiranya. Anugerah yang diperoleh juga ketika bergelar mahasiswa dan terkenal dengan filem dokumentari, dan filem 212 The Power of Love merupakan filem dokumentari panjang yang kedua, fiction kedua. Okey, baik. Seterusnya Helvi Tiana Rosa, Ibu Helvi lah. Sastrawan penulis 60 buku, merupakan pensyarah Universitas Negeri Jakarta, produser filem dan wakil ketua seni budaya Majlis Ulama Indonesia. Karya sastranya telah diterjemahkan dalam pelbagai bahasa, pernah mendapat 50 penghargaan di bidang literasi dan pemberdayaan masyarakat tingkat nasional maupun di peringkat international. Yang terbaru sebagai salah satu daripada the most influential Muslim in the world bidang arts dari RISCC Jordan 2009 tahun inilah. Okey, itu pencapaian Ibu Helvi, dan special didatangkan khas, tentu sekali banyak peminat dekat sini. Fauzi Badillah, okey. Memulakan karier sekitar tahun 2000 sebagai model iklan, model video klip, dan pada tahun 2004 dia ke layar perak menerusi filem Mengejar Matahari. Saya tonton filem tu. Nanti kita akan ungkit kembali perbezaan Mengejar Matahari dengan karya kali ini. Dan dia juga berlakon dalam filem Sembilan Naga, Tentang Dia, Rindu Kami Padamu, Coklat Strawberry, dan sebenarnya tak banyak kisah sensasi mengenai Fauzi di dalam media massa. Dan Fauzi juga akan muncul dalam satu atau dua filem setiap tahun, dan di sini ditulis hingga saat ini dia merupakan satu aktor papan atas. Papan atas tu kiranya paling top. Okey. Di Indonesia masih lagi ya. Baik. Kalau begitu, saya rasa saya teraskan kepada Jistas dulu untuk terangkan sedikit. Saya rasa walaupun kita sudah menonton dan faham ceritanya, mungkin Justice juga ingin kongsikan secara ringkasnya sinopsis filem ini. Assalamualaikum, good afternoon everybody. Thank you for attending this and watching this movie. Jadi karena Inggris saya pun tak cakap, saya pun berbahasa dengan bahasa Melayu lah. So the premise film is back to home. Jadi memang sebenarnya selain memang idea ini muncul ketika ada satu peristiwa bersejarah lah, historical moment di Jakarta di tahun 2016, di mana ada jutaan massa Muslim berkumpul karena merasa sakit hati lah ya, karena ada satu ucapan pejabat pemerintah yang menistakan Al-Quran. Jadi melihat peristiwa tersebut, saya merasa penting untuk membuat satu film cerita. Jadi saya dari situlah saya bertemu dengan Bu Helvi untuk menyampaikan ide tersebut. Alhamdulillah cukup dapat respon baik. Setelah mendapat respon, saya pun melakukan research. Jadi banyak hal-hal fakta-fakta yang menarik, tapi yang paling mendasar adalah cerita film lebih ditekankan pada cerita tentang keluarga, tentang hubungan anak dan ayah, karena memang
I think itu saya pikir sangat relate dengan kehidupan banyak masyarakat, terutama cerita background saya juga, karena saya juga di masa-masa remaja adalah orang yang tidak punya hubungan yang tidak baik lah dengan ayah gitu ya. Dan kebanyakan anak anak laki-laki seumuran saya pun saya banyak jumpa, banyak kawan juga seperti itu. Jadi itulah yang jadi point. Jadi basicnya bagaimana menemukan jalan pulang. Cerita tentang seorang Rahmat ya, he's a journalist di majalah Republik yang skeptis, apatis, tapi semua sifatnya itu di latar belakangnya dengan persoalan masa lalu, di mana dia pergi di usia muda, pergi meninggalkan rumahnya karena merasa tidak dianggap atau karena merasa punya masalah dengan orang tuanya. Setelah 10 tahun tak pernah jumpa, akhirnya kembali datang ke rumah. Ternyata ayahnya adalah satu motor penggerak atau tokoh ulama yang menggerakkan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan long march, perjalanan panjang dari Ciamis ke Jakarta, ke Monas, yang memang itu adalah fact ya, fakta, di mana masyarakat Ciamis juga melakukan itu. Jadi memang apa yang dilakukan masyarakat Ciamis juga menjadi salah satu plot cerita, karena itu memang cukup sangat inspiring, di mana mereka dengan ikhlas melakukan jalan long march ya, jalan kaki dari Ciamis Jakarta untuk menunjukkan kecintaannya terhadap Islam lah. Semangatnya seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Baik, saya juga akan buka soalan kepada penonton jika ingin bertanyakan soalan. Sebelum, kalau ada, boleh raise your hand and share with us. Okay, saya mungkin ingin, dan tadi Justice ada kongsikan mengenai ini adalah satu peristiwa penting di Republik Indonesia, dan sudah tentu ada ketetapan daripada pihak kerajaan sendiri dalam mengawasi penerbitan filem sebegini. Jadi apakah cabaran sebenarnya Justice untuk menghasilkan filem ini dan dapat dihidangkan kepada penonton? Jadi memang di masa pembuatan film ini di tahun 2017 awal gagasan ini muncul, karena memang peristiwa penting itu terjadi di tahun 2017 ya, 2017. Situasi memang sedang cukup panas. Sampai hari ini memang situasi politik di negara kami di Indonesia juga memang sedang, saya sih tidak menganggapnya panas-panas banget, tapi sedang asik lah. Ada ya, itu menurut saya itu hal yang lumrah ya, berbeda pilihan, terus juga berbeda pandangan politik, itu hal yang lumrah. Tapi mungkin karena memang keberadaan media sosial membuat jadi sedikit lebih hot lah kondisi atau situasi hari ini. Jadi memang ketika membuat ini cukup menimbulkan pro kontra lah di tengah masyarakat, terus juga sempat mendapat anggapan kurang perhatian khusus lah dari keamanan, dari kepolisian lah tentang pembuatan film ini, karena khawatir tujuan lain. Tapi alhamdulillah setelah saya datang dan saya jelaskan, saya sampaikan sinopsisnya, maksud dan tujuannya pun, alhamdulillah prosesnya bisa berjalan dengan baik, walaupun memang ada sebagian daerah yang menolak karena mungkin ada provokasi, dan saya pikir biasa satu film cerita pro dan kontra itu, apalagi berdasarkan based on true event dan memang ada peristiwa bersejarah di dalamnya, itu hal yang lumrah lah, seperti itu. Okey, Ibu Helvi, kebiasaannya kita lihat novel ke filem, ya. Jadi pembaca akan mempertikaikan adegan-adegan yang tidak dibuat masuk ke dalam filem. Jadi bagi filem ini, ia adalah sebuah filem yang dinovelkan. Jadi apakah kekangan ataupun keterbatasan Helvi sendiri ingin menambahkan, misalnya tadi kalau saya dimaklumkan bahawa deringan telefon berlaku sekali saja, tetapi di dalam novel sebenarnya 21 kali ada miss call di telefon itu. Jadi mungkin
ada penambahan-penambahan yang unik ataupun ada sukarnya ingin menambahnya, bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau menjawab tadi pertanyaan dari Helmi, biasanya memang kita dari novel ke film. Tetapi untuk ini memang saya menulis dari skenario yang ditulis oleh Justice dan Ali. Kemudian saya coba bersama Benny Arnas untuk membuat novelnya. Ini tantangan tersendiri karena saya belum pernah membuat dari skenario ke film. Walaupun sebenarnya lebih mudah, begitu. Tetapi karena kalau dalam istilah film ini adalah film dokudrama, di mana sutradara Justice Arimba memang jagonya dokudrama karena dia memang membuat banyak film dokumenter. Jadi ini dikatalah oleh Surat Kabar di Indonesia sebagai salah satu film dokudrama terbaik Indonesia. Nah, tetapi bagaimana menuangkan di dalam novel? Karena dia dokudrama, maka tak semua fiksi lah. Ada fakta-fakta yang harus masuk di dalam novel. Misalnya pada saat itu Ustadz Bahtiar Nasir bicara apa? Pada saat itu Arifin Ilham bicara apa? Pada saat itu Presiden Jokowi datang bicara apa? Nah itu kan itu ada semua faktanya. Karena itu saya harus riset lah. Riset dan ini risetnya saja panjang sekali, membuka semua YouTube, membaca semua berita. Dan akhirnya jadilah novel itu. Memang tidak semuanya persis karena di dalam novel saya punya keleluasaan untuk membuat deskripsi yang lebih panjang. Nah untuk yang masih penasaran, saya hanya bawa 20 buku di belakang, boleh dibeli hanya Rp30 ya. Nanti boleh dapat tanda tangan kami bertiga. Oke. Baik. Nah dengar suara Fauzi kan? Oke. Oke, Mengejar Matahari watak antagonis, dan kalau saya secara peribadi, Fauzi sendiri memang mempunyai karakter yang agak ganas ya. Betul kan, setuju? Jadi filem ini agak sesuai kerana perlu ada watak marah dan menjiwai kasih sayang itu. Bagaimana cabarannya Fauzi? Ya, watak kasih sayang pula. Marah. Oke. Sebelum saya mau jelasin, emang ada tanggung jawab besar untuk membawakan peran ini, karena peran di film ini mewakili sebagian besar perasaan umat Muslim 212. Banyak yang menanti, banyak yang siap menonton, dan banyak yang siap menyerang. Dan juga risetnya panjang waktu itu untuk nyari karakter, untuk ngebentuk karakter itu tuh emang agak panjang, agak sulit. Dan saya waktu itu sama lawan main juga banyak latihan. Di satu sisi karakter itu saya copy. Dari copy kan kalau di setiap negara tuh pasti ada yang beda ideologi ya. Mungkin bapak ideologinya apa, ada yang ideologinya apa. Jadi saya copy dari ideologi orang yang beda sama saya, gitu. Dan akhirnya harus saya ramu dengan beberapa jenis disiplin ilmu acting yang logis. Jadi hasilnya seperti itu. Agak rumit sih karena bebannya bukan masalah acting yang rumit, beban moralnya, tanggung jawabnya yang berat gitu. Karena saya nggak mikirin actingnya sih nggak terlalu sulit, cuman takutnya itu serangan dari pihak seberang atau pihak yang kan selalu sekarang ini kan lagi tahun-tahun politik di Indonesia, jadi selalu ada cekcok tuh, selalu ada. Jadi saya di tengah-tengah nih.
Ya, ini bakal ditusuk ya. Atau disayangnya kurang lebihnya kayak gitu. Dan ya alhamdulillah hasilnya pada banyak yang suka karakter ini. Dan waktu itu saya banyak berdoa di sela-sela syuting. Karena karena menurut saya ini kalau saya salah actingnya atau saya salah ngebentuk karakter bahaya. Buat ada beberapa maksudnya buat bisa bahaya nggak kurang baik, jadi saya pikir saya harus banyak berdoa dan berdoa dan minta didoain orang dan akhirnya alhamdulillah diapresiasi baik, alhamdulillah gitu. Dan gimana tadi menurut ini Mas Helmi? Berbeza dengan mau dibandingkan dengan Mengejar matahari. Oh ya. Ah. Oh ya, maksudnya tiap film memang harus beda kan? Cuma maksudnya beda. Beda. Ya. Ya maaf kalau emang di film ini saya agak menyebalkan. Tapi ya itu dia, saya harus bekerja sesuai apa yang bos-bos saya mau kan. Dan juga harus gimana caranya diterima masyarakat banyak, jadi itu tingkat kesulitannya agak lumayan bikin pusing. Okay, Justice, berkenaan dengan satu babak ketika dalam bilik air tadi agak begitu, saya rasa agak janggal di situ, macam dianggap seperti sudah ada kesudahan hubungan baik antara bapa dan anak. Jadi sebenarnya apa message Justice di situ sebenarnya? Berbanding selepas itu dia bersambung balik perbalahan. Jadi kan sebenarnya sebelumnya syuting di bilik air itu kita lakukan pukul 3 pagi. malam sekali. Jadi memang itu salah satu golden scene yang, jadi di dalam film itu biasa ada scene-scene penting yang saya ini harus jadi ini karena ini penting. Jadi it's very important karena momen itu adalah momen pertama seolah-olah dia akan berdamai nih, di mana titik balik Rahmat dan Rahmat dan ayahnya cukup sangat dekat, harus sangat personal, di mana momennya tiba-tiba ayahnya jatuh, ya Rahmat sebenci-bencinya kita sebagai seorang anak ke ayah atau ayah ke kita, pasti kita tidak mau mereka terluka lah, atau kalau kita lihat jumpa mereka terluka pasti kita akan segera menolong. Jadi memang di momen itu justru itulah tujuannya. Memang mungkin orang akan beranggap wah ternyata dia akan berdamai, sebenarnya tidak, tapi itu mungkin babak awalan di mana ketika pelan-pelan mereka ini sudah mulai berdamai lah dengan masa lalunya gitu, sehingga kasih sayang tuh mulai tumbuh lagi gitu, mulai timbul, walaupun memang konfliknya tidak selesai di situ, tapi itu momen awal di mana saya setelah bersih tegang terus ya Fauji, Rahmat dan Ki Zainal terlihat sedikit lebih akrab lah. Dan ya alhamdulillah sih di situ juga responnya saya cukup senang gitu dengan karena menurut saya itu sih challenge saya. Jadi saya itu dilakukan juga pukul 3 pagi. Jadi saya saya pasti karena saya udah menyampaikan visi dari setiap scene-nya, ya saya mempercayakan ke mereka untuk melakukan improvisasi. Terus saya tidak banyak tidak banyak dekupase atau pecah shot di sana, karena memang saya pengen one take satu shot aja untuk menggambarkan kedekatan tadi yang benar-benar berasa agar lebih intim, lebih intimate, lebih personal sih. Kurang lebih sih kayak gitu. Okay. Momen-momen itu yang salah satu tantangan di film ini juga salah satunya momen itu. Masih Justice saya ingin tanya mengenai pemilihan watak Rahmat sebagai wartawan. Adakah sebab Justice sendiri adalah kelulusan bidang broadcasting dan jadi Justice mengambil ini sebagai satu kerjaya yang senang Justice fikirkan. Apakah justifikasi pemilihan wartawan sebagai watak utama? Ya, memang saya sebelumnya latar belakangnya memang juga jurnalis, dan menurut saya keadaan hari ini saya pikir tidak hanya di Indonesia tapi dimanapun berada, seperti jurnalis itu seperti sedang kehilangan independensinya. Jadi
saya juga ingin melakukan kritik sosial melalui film ini. Jadi saya pikir karakter harus memiliki profesi, dan profesi jurnalis adalah harus yang paling tepat, karena kita ingin juga melalui film ini ingin sampaikan satu pesan, mendeliver pesan moral kepada teman-teman jurnalis saya gitu yang saat ini masih bertugas untuk senantiasa cover both side dalam menyampaikan satu informasi berita, harus terus mengedepankan independensinya sebagai seorang jurnalis sehingga etika-etika jurnalismenya tidak hilang, mengingat ya hari ini banyak informasi-informasi yang sudah ya beritanya akan seperti ini kalau pemikiran pemiliknya seperti ini. Nah, kurang lebih sih melalui film ini itu yang ingin juga saya sampaikan, pesan itu yang ingin saya sampaikan gitu. Untuk Ibu, jikalau di dalam filem tadi agak sedikit sangat scene bahawa Rahmat sebenarnya penyebab kepada kematian adiknya. Betul? Betul kan? Setuju? Ya, agak sedikit. Jadi tidak jelas di situ apa punca dan sebagainya. Mungkin Ibu ingin jelaskan ia digarap bagaimana di dalam novel? Kalau di dalam novel memang lebih leluasa untuk menceritakan bagaimana hubungan Rahmat dengan ayahnya menjadi retak karena Rahmat pada suatu hari mengemudi mobil bersama adiknya, kecelakaan lalu adiknya meninggal. Begitu. Malah kalau di novel ditambah lagi dia juga mencelakai sebuah bis. Ya, sehingga banyak kemudian dia bermain petasan, bermain mercon di dalam masjid sehingga masjid terbakar. Masa lalu Rahmat yang seperti itu membuat dia semakin jauh dari ayahnya, dan itu dieksplor dengan memakai kata-kata. Sementara kalau film kan bahasa visual dan terbatas oleh durasi sehingga cepat pergantiannya, adegannya. Begitu. Tapi nanti jangan lupa setelah ini ada sequelnya, kita putar lagi di Galeri Petronas ya. Mudah-mudahan bisa rilis di Pawagam, Malaysia. Ada lanjutannya ya, film Haya judulnya, di mana kami membuat sebuah film humanis mengenai Rahmat yang membantu atau hubungan Rahmat dengan anak Palestina. Nanti seperti apa, itu akan menarik insya Allah. Yeah. Okey, saya buka peluang untuk penonton kita bertanyakan soalan. Mungkin dari segi mereka yang betul-betul meminati, yang mengamalkan pengamal media. Ada yang sama-sama hadir? Mengambil satu tanggungjawab, sebab kebanyakan pelakon lebih memikirkan ketulusannya dahulu sebelum mengambil tanggungjawab. Ringgitnya dulu, kontraknya dulu berapa ribu ribannya, baru mengambil tanggungjawab. Jika ada pelakon-pelakon yang sebegini rupa seperti Fauzi yang memilih apabila menyandang atau mengambil satu tanggungjawab, itu sebagai tanggungjawab yang total. Sehingga kan kita dapat lihat dua generasi yang cuba dikonflikkan dan ianya sangat menyentuh. Walaupun dia hadir di perarakan ataupun di march tersebut, tapi kehadirannya di situ bukan prinsip, tetapi adalah hatinya, dengan hubungan batinnya dengan bapa, kecintaannya yang cuba digambarkan. Saya kira itu suatu yang sangat cantik, murni, cuba ditonjolkan oleh bapa saudaranya dan juga Ibu Helvi untuk mencongkirkan itu. Adakah kerana jiwa-jiwa begitu sekarang sudah tidak ada dalam masyarakat kita,
sehingga kan karakter itu dimunculkan di layar perak. Saya dulu yang jawab ya. Sebelumnya terima kasih Pak Zahari. Jadi memang waktu saya menulis cerita ini dan ketika berusaha menghidupkan karakter Ahmad, waktu itu memang saya sudah terpikir harus Mas Fauzi Badila nih, karena dia aktor watak, tapi juga harus bisa, ya, dia cukup senior dan mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik. Sedangkan saya juga sutradara debut perdana kan ya, baru. Jadi waktu pertama saya jumpa Cik Fauzi nih, waktu itu dia tanya, kita belum soalkan uang bukan, tapi yang tanya seperti apa ceritanya, naskahnya, tujuannya apa, visinya apa. Jadi itu sangat saya juga sangat surprise ya, sangat surprise dan saya sangat appreciate dengan Cik Fauzi karena memang ketika saya memutuskan membuat film ini, saya ingin berharap dapat pelakon-pelakon yang punya satu pandangan yang sama dengan saya, visi yang sama. Kenapa film ini penting dibuat, kenapa kita harus membuat film ini, apa tujuan kita membuat film ini, apa harapannya, hanya sekedar untuk menghibur kah atau memberi satu tontonan kah atau punya tujuan lain. Jadi memang itu yang jadi prioritas saya dan alhamdulillah Mas Fauzi cukup salah satu pelakon di Indonesia yang punya prinsip yang sangat kuat dan yang sangat tegas, sehingga mungkin juga ya wajar lah, saya pikir ketika orang memilih punya prinsip dan walaupun memang kenyataannya ada beberapa dan tapi tidak banyak yang seperti Fauzi, dan walaupun memang beberapa sekarang artis-artis juga mulai hijrah ya, mulai aware terhadap persoalan Islam dan lain sebagainya. Dan di 2016 itu karena ini isunya berat, pastinya kalau main di film ini orang langsung si pelakon langsung distigmakan ya, dijustifikasi bahwa dia kelompok inilah, bagian ini. Padahal siapapun saya pikir yang namanya pelakon, aktor ketika dapat tawaran film bicaranya kekaryaan, dan ada beberapa yang saya temui, wah saya nggak mau lah main di film ini karena filmnya kontennya kayak gini, saya khawatir bla 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 kayak gitulah. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Setelah film ini saya lumayan diboikot. Lumayan diboikot dari pekerjaan-pekerjaan. Karena ya di Indonesia sedang ada panas suhu politik dan saya diboikot karena menurut mereka saya berseberangan gitu. Nggak ada masalah. Itu satu. Jauh hari sebelumnya saya mengikuti kegiatan doa bersama 212 di Monas. Saya bersama beberapa juta manusia yang lain, saya ikut jalan, saya ikut hadir. Itu tandanya udah ada di hati saya. Saat saya jalan, saya ngelangkah, di antara jutaan orang saya ngerasa kayak udah ada pesan. Kadang-kadang kita kalau misalnya orang yang punya agama, punya keyakinan, kadang-kadang tuh sebelum sesuatu terjadi kadang-kadang udah ada sinyalnya. Saya ngerasa saat saya jalan, ini kalau difilmin bagus. Karena emang harus dibikin, didokumentasikan sebagai cerita buat catatan sejarah buat anak cucu. Itu baru cuman sinyalnya aja. Itu pertama. Kedua, setelah udah berapa bulan, tiba-tiba dia nelpon saya ngajakin minta ketemu. Ini jujur aja di Indonesia, saya sama teman saya kalau udah beda pendapat, banyak orang udah beda pendapat tuh bisa pecah. Nggak ngobrol lagi, nggak mau saling komen di media sosial. Kadang saling serang, itu udah biasa sekarang belakangan ini. Pas di saat Mas Jasis datang, saya curiga, ini pihak dari mana? Biasanya kan kalau aktor ditawarin film, oh iya, wah. Tapi emang saya bukan orang kayak gitu, saya pikir nggak bisa. Ini berdasarkan apa yang saya ikut lakukan, ini ada perasaan, maksudnya ada keterlibatan emosional saya sama kegiatan ini, dan di saat dia datang saya orangnya emang curigaan gitu. Saya nanya dia dengan beberapa pertanyaan yang agak keras.
Lo siapa? Maksud lo apa bikin film ini? Hah? Nggak. Apa tujuannya, apa motifnya dan segala macamnya, siapa pendananya? Ya enggak? Siapa penulisnya, siapa? Saya curiga waktu itu karena saya tahu agak-agak, karena ini berat banget gitu. Ini berat, nggak cuma sekedar acting, nggak cuma sekedar film, ini berat. Ini pasti bakal bikin sesuatu yang agak hangat ya enggak. Dan ternyata setelah dia ngejelasin, intuisi saya orangnya intuitif ya. Saya ngerasa oke, omongnya masuk akal, benar, oke. Dia saya setuju gitu sama pemikirannya, walaupun kadang-kadang ada sedikit yang enggak. Cuman memang kalau menurut saya ya nggak tahu ya, mungkin namanya aktor segala sesuatu harus pakai perasaan ya. Kadang-kadang kalau misalnya perasaan udah nolak ya kita nggak bisa gitu. Dan kalau misalnya udah perasaan udah nerima, kita bakal ngelakuin semaksimal mungkin. Jadi saya kira di sini ada hatinya sama hati saya nyambung. Ada chemistry lah. Ada chemistry. Di saat ada chemistry itu udah energi saya bertambah. Energi saya untuk bekerja semaksimal mungkin dan dengan harapan banyak orang dan segala macam yang saya lihat di sekitar itu juga bikin saya semakin tambah semangat walaupun saya tahu resikonya agak besar. Dan ya saya nggak perlu cerita banyak apa yang saya pernah alamin, tapi saya kira menarik gitu di saat kita bekerja tidak cuman gara-gara bayaran tapi perasaan dan ideologi dan keyakinan gitu. Jadi kayak energi saya ini kayak 10 kali lipat untuk selesai ini kerjaan dengan baik dan benar dan sesuai apa yang orang inginkan gitu. Dan alhamdulillah responnya banyak yang positif kecuali pihak yang beda. Gitu. Dan semakin mereka nggak suka, saya malah kalau pihak yang beda sama saya semakin mereka nggak suka, saya semakin senang. Oh, ada soalan ni? Okay, actually saya rasa penonton semua setuju, ramai yang jatuh cinta pada Adin Abdul Hakim ya. Oh, kalau sama Adin itu lain. Saya bikin teori lain karena menurut saya banyak teori acting yang terlalu mainstream gitu. Banyak acting yang kalau misalnya kita bicara sama teman harus lihat-lihatan. Bicara sama teman harus lihat-lihatan. Menurut saya itu terlalu usang, terlalu pola lama. Karena biasanya teman sama teman kalau udah yang terlalu akrab itu kadang-kadang dia ngomong juga kita malas ngeliat. Ya kan? Cuman banyak aktor yang tidak berani melakukan tindakan seperti itu karena di luar jalur umum. Itu nggak umum. Dia ngomong saya ngeliat ke sini. Dia ngomong saya nggak mau dengar, saya nggak mau jawab. Maksudnya di situ saya pengen bikin sesuatu yang baru yang nggak pernah dilakukan sama banyak aktor-aktor lainnya dan alhamdulillah dikasih kebebasan itu sama Mas Justice. Dan akhirnya saya bikin latihan-latihan sama si Adin. Saya ikut nge-treat, nanti lo begini, nanti lo kalau gue kayak gini lo kayak gini ya. Jadi di situ karena ya namanya seniman kalau dikasih kebebasan malah tambah seneng gitu. Ya kan, jadi akhirnya kita bikin sesuatu pertemanan yang tidak normal, maksudnya bukan tidak normal, tidak secara film tuh nggak normal. Biasanya kan kita selalu ngomong, tapi kan aneh kan kalau saya, contohnya gini deh, udah biasa kalau tanya jawab lihat-lihatan gini. Tapi kalau saya gini kan asik kan. Nah itu saya selalu pengen bikin yang beda gitu kan, saya pikir kita harus ngasih sesuatu yang beda biar lebih menarik gitu. Walaupun agak kurang ajar. Tapi ya itu dia, kalau nggak ada sesuatu yang nyeleneh atau nggak ada sparklingnya itu bakal jadi cuman film yang datar gitu aja. Karena kebanyakan film religi itu agak datar, mohon maaf. Kalau menurut saya, jadi ini harus dibikin gimana nih? Ini karakternya harus hidup. Kalau karakternya nggak hidup,
kelar. Kelar ya enggak. Udah pasti abis gitu disingkirkan, abis gitu dibully. Saya nampak di situ Terus Justice ada bawakan watak Adin dengan semua, saya rasa saya suka dengan radikal romantis, the terms tu, radikalis romantis, terms itu menarik. Jadi kalau dalam filem ini hubungan Rakan dengan Rahmat menunjukkan satu hubungan yang betul-betul kawan. Ketika Rahmat dimarah, dia ada di samping tu tetapi dia bertindak sebagaimana orang lain, orang biasa. Kalau kita kena, kawan kita kena marah, kita tak ada lah kita tolong kan. Tapi dalam filem ini dia nampak dia berdiri dan dia menasihatkan di kemudian, maksudnya dia jumpa di selepas itulah untuk menasihatkan Rahmat. Jadi di situ sebenarnya adakah Rahmat dan Adin sebenarnya di luar adalah kawan? Tak, jadi memang Adin ini dari Purworejo, dari satu desa. Jadi mereka baru kenal itu di satu proyek ini. Oh, baru kenal di proyek. Tapi sekarang alhamdulillah jadi sahabat akhirnya, jadi bro and sis. Jadi waktu itu saya cuman bro and sis. Apa itu? Jadi broman lah istilahnya. Jadi bro and sis kok. Romance. Bromance. Ya. Jadi waktu itu memang saya cuma minta sama Oji, saya bilang saya tidak saya pengen menjadi satu drama family tapi ada muatan religinya, tapi saya tidak mau kebanyakan kayak jadi film religi gitu yang menyek-menyek, maksudnya menyek-menyek apa ya? Terlalu melankolis. Melankolis, terlalu Sedangkan kan kita gloomy, laki keras gitu. Dan saya cuma minta kalian harus jadi satu teman yang saling mengisi satu sama lain, tapi punya nggak boleh di karakter itu Adin berbeda pandangan, tapi walaupun ini mereka tetap aja gitu kuat persahabatannya, walaupun artinya saya cuma menunjukkan harusnya seperti itulah persahabatan. Artinya bukan karena berbedaan pandangan, karena sebenarnya dengan itu kan bahasa simbol lah, dengan yang kondisi memang hari ini terjadi juga di Jakarta, di mana cuma karena perbedaan pilihan, perbedaan pandangan banyak kawan-kawan yang tidak mengobrol atau tidak berjumpa lagi ya, padahal mereka sudah lama berkawan gitu ya. Nah lewat film ini sebenarnya pengen ngasih tahu pentingnya itu, bahwa persahabatan yang benar itu seperti Rahmat dan Adin. Itu. Walaupun memang tidak mereka selalu berbeda, mereka saling memaki, tapi mereka tulus bersahabat karena mereka saling memahami satu sama lain. Kan seperti itu, karena memang ya fitrahnya kita diciptakan sebagai manusia yang universal gitu, yang berbeda-beda gitu kan. Itu sih semangatnya itu waktu menciptakan. We have aspect here, Foreigner. If you have any opinion I about think this you want movie, to you say something? say something about it. I just have a quick comment and a question. We are from Toronto, Canada, Thank you and so we are much. so lucky to be able to experience this excellent film, and it's so inspiring. And the chemistry between the Rough Rider, the motorcycle, and I don't know your name, sorry. Fauzi. Rosie? Fauzi. Posey. Sorry for my, the pronunciation. And my wife and I just thoroughly enjoyed it, and so inspiring, and about the love between parents and children, and the backstory about the religion. I think that's the show a lot of love, and I think in terms of question, at this moment, Toronto, there's a Toronto International Film Festival, and my wife and I usually enjoy some of this type of film. And since Toronto is a multicultural society, and that would do really well from from our perspective, and it's really capture the essence of religions and love and parents, and it's a very true, inspiring story. Yeah. So have you, just a quick question, have you explored the possibility of approaching TIFF, Toronto International Film Festival,
having this shown in Canada? I think it's a dream for every filmmaker when they have a movie and will be chance screening in Toronto International Film Festival. Maybe you can help me to give the access, maybe to send how to be send the film to Toronto Film Festival, because I think every festival maybe need link, need more link and partnership for screening. It's my dream if my film screen in Toronto Film Festival or more film festival. I think that's. Okay, Ibu Helvi. I want to tanya. Ibu Helvi, Thank you so much. selaku penerbit, tentu ada sesuatu yang kekurangan dalam filem ini yang Ibu rasa boleh diperbaiki menerusi Haya, tetapi Haya dah siap kan? Tetapi tentu ada sesuatu yang Ibu rasa ingin ditambah baik ataupun ingin diperbaiki di masa depan dan sebagainya. Mungkin Ibu ingin kongsikan? Sebagai produser, ini adalah film keempat, ini adalah film ketiga saya. Saya bukan produser dengan dengan aset yang besar. Saya ini produser yang film pertama saya dengan crowdfunding. Jadi mungkin saya produser termiskin di Indonesia. Barangkali seperti itu. Tetapi saya punya tekad kuat, ya, di mana waktu film pertama saya itu ketika Mas Gagah pergi itu didanai dari patungan. Orang-orang menyumbang untuk membuat film itu karena film itu diyakini bisa membangun karakter kaum muda muslim. Jadi Fauzi terbiasa kalau sudah bertemu dengan Bu Helvi pasti bayaran gue kecil nih kayaknya nih. Ya, jadi tapi saya punya idealisme. Saya punya idealisme untuk terus membuat film yang berkarakter. Karena itulah film kedua dan kemudian ini film ketiga dan nanti film keempat saya akan istiqomah. Saya akan teguh untuk membuat film-film yang penuh yang humanity, ya, unsur kemanusiaannya tinggi, kemudian mengangkat hal-hal yang bernuansa Islam dan memperkenalkan wajah Islam yang indah dan ramah pada dunia internasional. Jadi ya, jadi kalau ditanya kekurangannya, saya tentu ingin bisa masuk ke festival-festival film. Ini sudah ada beberapa akses yang saya coba untuk ke festival film Islam, ya. Tapi tadi saya produser baru dan tapi justru karena baru itu menurut saya juga harus coba cari terobosan. Untuk film ini kekurangannya saya pikir film ini kita buat dengan budget yang rendah, low budget. Low budget hasilnya sudah seperti ini. Apalagi kalau filmnya bagus, kami juga tidak pakai promosi. Orang-orang mau berinvestasi, begitu tahu filmnya mengangkat event 212, tidak jadi mereka. Tarik semua, mereka tidak jadi taruh uang. Orang-orang yang mau kasih sponsor, begitu filmnya tentang ini, mereka taruh lagi, mereka tidak mau. Mereka tidak jadi. Jadi ini film kita buat berdarah-darah, istilahnya apa ya kalau berdarah, bermati-matian lah, bermati-matian. Nah begitu juga film kami yang berikutnya, mungkin nanti kalau Bapak Ibu juga mau ikut invest atau mau mensponsori film kami yang berikutnya, insya Allah temanya lebih internasional dan itu ada isu tentang hak asasi manusia di Palestina. Kami mengundang Bapak Ibu, kalaulah berminat untuk menjadi investor juga masih kami undang atau sponsor ya, masih bisa. Jadi kalau ditanya kekurangannya, tentu tidak ada yang sempurna, tetapi kami bahagia bahwa film ini sudah diterima dengan baik dan mudah-mudahan ke depan kami bisa meningkatkan dengan yang lebih baik. Itu. Untuk seterusnya, untuk makluman, adik Ibu juga berlakon dalam filem ini, Asma Nadia, yang si ibu kepada Binurul. Binur. Aunty. Anti kepada Rahmat. Okay. So jadi Rahmat Fauzi. Fauzi kalau
Okey, kalau tadi bercerita tentang pengalaman sendiri 212, merasai sedikit pengalaman. Dalam filem ini ada dua rakaman, iaitu satu rakaman yang sebenar kejadian dan satu lagi rakaman adalah rakaman filem ini sendiri. Jadi Fauzi sendiri lihat adakah ada perbezaan ataupun masih benda tu tidak begitu ketara. Saya rasa saya ingin sentuh tentang Kalau yang aslinya 212 itu kan murni beberapa juta orang berkumpul, 7 juta orang berkumpul di Manos, menyatakan Monas. sikap dan berdoa bersama. Kalau itu difilmin nggak mungkin. Kalau cuman itu doang, harus ada cerita yang membungkus kejadian itu. Okey. Karena ya orang juga nggak bakal nonton kan, cuman orang kumpul. Bagaimana pula dengan watak ke katedral? Adakah ia benar-benar berlaku Oh ataupun iya ada. Banyak yang diambil dari kisah sebenarnya itu banyak gitu. Okey. Ada beberapa kisah yang diambil dari kisah sebenarnya. Cuman ya namanya film, kita harus ngasih satu pembungkus ya, agar bisa dinikmati keseluruhan gitu. Karena kan namanya juga doku drama gitu. Kalau cuman kisahnya doang, cuman jadinya dokumenter. Maka kita kasih doku drama, jadi kita kasih dramanya supaya bisa ada lebih ngisi dan lebih banyak variasi gitu. Kurang lebihnya. Justice ingin kongsikan mengenai usaha untuk rakamkan 212 event, the true event and dengan filem ini sendiri. Ya, jadi beberapa film ini kan memang mengcombine antara real moment ya dengan adegan-adegan yang kita create, yang kita buat ya. Jadi memang seperti adegan katedral itu kita create, tapi itu berdasarkan fakta semuanya. Tapi ada adegan-adegan yang realnya itu, yang dia long march dari Ciamis dan di beberapa wilayah serta momentum di Monas itu memang benar-benar real yang kami dan tim teman-teman ambil gambarnya ketika momentum bersejarah itu berlangsung. Kurang lebih itu, dan memang tantangannya adalah bagaimana bisa memadukan itu semua agar penonton dapat merasakan atmosfer atau suasana dari peristiwa aksi yang dihadiri orang banyak itu. Dan alhamdulillah walaupun memang masih ada, saya sendiri ini debut perdana dan di film kedua saya akan terus memperbaiki secara technically gitu ya, secara teknis. Alhamdulillah walaupun dengan ada sedikit keterbatasan, tapi saya pikir saya cukup puas dapat memadu-madankan atau menyatukan elemen real dan momen yang kita syuting itu. Justice mungkin meninggalkan penonton dengan hubungan Rahmat dan watak heroin. Jadi Yasna. Jadi apakah ini akan disambungkan ataupun memang atau sekadar ditinggalkan begitu saja? Iya, jadi memang waktu saya menulis dan sebelum menyelesaikan ketulisan, saya memang sudah dalam hati saya mau buat sequelnya. Jadi sehingga film itu hanya finish pada urusan Rahmat dan ayahnya dan father gitu ya. Jadi bagaimana kelanjutan hubungan dengan Yasna, bagaimana perjalanan proses hijrah Rahmat selanjutnya, istiqomahkah, apa saja yang dilakukan nanti bisa disaksikan di film Haya, insya Allah September tahun ini akan tayang di Indonesia dan mudah-mudahan bisa tayang juga di Pawagam. Mohon doanya. Fauzi, sebelum kita tinggalkan, kita ingin habiskan saja. Watak Fauzi, kalau saya rasa penonton bersetuju, karakternya terletak pada mata. Mata Fauzi sangat memainkan peranan, your eyes is betul-betul memainkan peranan. Saya rasa semua orang setuju bahawa ketika Fauzi berkata-kata, you speak, your eyes is like going everywhere. So dalam produksi, adakah tadi ada satu kali itu dalam satu babak, dalam scene yang di Batu ketika melawan adik anak yang sebelum ke masjid, adiknya Yasna, Abra, ya.
mata Rahmat itu sendiri melilau seolah-olah melihat kru produksi. Adakah itu dibenarkan bagi Fauzi sendiri? Adegan di bukan di masjid. Satu adegan ketika Dikeroyok ya? adik ketika dikeroyok. Anak, yes. Oh, yang waktu mau dipukul sama Yasna di aksi. Bukan sebelum ditumbuk oleh ayah, ditampar oleh ayahnya bukan. Dengan ayahnya atau dengan siapa? Bukan dengan yang dikatakan anak seorang imam yang hebat tu. Anak Dito. Surau. Ada anak Dito. Yang dikatakan handsome kacak belajar di jadi ada Rahmat duduk di batu dan mata Rahmat saya nampak melihat seolah-olah melihat kru produksi. Jadi adakah kru produksi. Jadi adakah Fauzi sendiri merasakan ia boleh dalam filem ataupun sebagai pelakon? Oke, sebagai aktor, Saya rasa tadi dulu. Saya harus teknis ini saya harus jawab sebenarnya. Karena saya merasa waktu itu Fauzi tidak tahu, saya tak tahu kalau Mas Helmi merasa melihat seperti melihat ke kru production, tapi karena saya ada di depannya saya tidak merasa melihat itu. Memang ada sedikit mata, kalau ada beberapa mata Fauzi memang harus lari. Kalau itu memang sepakatnya adalah itu cara dia meremehkan lawan bicaranya. Ya, itu cara-cara perang psikologis di mana dia dengan sikapnya yang merasa tuh lulusan Harvard dengan ini. Jadi dia bukan tipikal yang intimidate, tidak harus perang gitu, tapi kalau ngomong ya orang kayak nggak dipeduliin, itu sebenarnya Seolah-olah dia nggak ada. sifatan gitu. Seolah-olah tidak dianggap gitu. Jadi itu sih. Jadi Fauzi ingin katakan sesuatu? kalau menurut saya selama message-nya nyampe itu sah. Karena sorry maksudnya kalau buat aktor, buat pelakon itu ya orang punya teori masing-masing, saya pun punya teori. Mau saya ngeliat ke kamera, tapi kalau misalnya mata saya bisa menunjukkan bahwa kamera itu tidak ada, walaupun saya ngeliat ke arah situ, itu tetap sah. Dan selama itu nggak ngeganggu atau nggak nggak ngerusak adegan. Karena kalau menurut saya terlalu usang di mana kamera di sini. Terus di saat saya jalan saya nggak boleh ngeliat ke arah kamera. Sedangkan misalnya saya jalan ya, ini kamera jalan. Orang kan logikanya ngeliat ke depan kan, tapi karena ada kamera di depan, terus saya nggak boleh ngeliat ke depan. Itu kan maksudnya nggak, kalau menurut saya itu nggak masuk akal. Kalau buat saya, buat orang lain saya nggak tahu disiplin ilmunya beda. Cuman buat saya, walaupun saya ngeliat ke kamera terus atau saya ngeliat ke kru, selama itu tidak mengurangi pesan yang saya harus bawain dan saya bisa meyakinkan bahwa sebetulnya yang saya lihat juga tidak ada apa-apa. Karena kan di saat kadang-kadang kalau kita bicara juga kita bisa matai kita bisa kemana aja kan. Jadi menurut saya itu sah buat saya. Tapi ya itu dia, banyak yang nggak setuju dengan saya. Banyak, nggak cuman mungkin Mas nggak setuju. Ada juga yang nggak setuju. Bukan tak setuju, saya cuma mau bertanya. Iya. Pertanyaan. Mau bertanya. Iya. Cuman emang kalau menurut saya itu masih sah. Itu masih sah karena nggak apa-apa emang harus dibikin agak nyeleneh. Karena kalau kita terlalu umum, bahkan nggak ada pertanyaan nanti kalau saya bikin terlalu umum. Baik, Jadi emang baik. harus di peran harus dibikin agak-agak kontroversi dan sparkling gitu. Biar orang jadi kayak tujuan saya peran itu adalah gitu, naikin emosi orang. Bikin orang sebel, kesel gitu. Cara Fauzi bicara dan meliriknya itu sebenarnya dia konsisten dari awal sampai akhir, bahkan sampai dengan bicara kepada Yasna. Cuman bedanya pesannya ketika dia bicara dengan Adin, dengan ayahnya atau dengan orang yang tidak sependapat dengan dia itu cara dia untuk menyepelekan orang tersebut. Tapi ketika dengan Yasna, sebenarnya dia lari-lari itu karena dia sosok yang ingin menggambarkan sosok yang kehilangan kepercayaan dirinya ketika ketemu dengan wanita tadi gitu sebenarnya.
untuk Okay. itulah tujuannya sih sebenarnya. Okay, last from Madam Helvi, want to ask you whether for non-Muslim, did you feel that this movie send a good message on Islam? Absolutely, yeah. It certainly gives a sense. Thank you. Gives a sense of a very balanced approach to two sides of the conversation, and that's what we need. More of rather than just one side of the conversation, we need to listen as well. When we talk, we need to listen. But right now, quite often in this world, we tend to just talk, and then fail to listen to others. So I feel that it provides such a metaphor for to give us, a chance to listen, a chance to give people a chance to explain what do you mean by that. How do we able to resolve it? Do we have any options in terms of everything? Not just religion, parenting, and in the movie, because of lack of communication, because of the older generation, they don't tend to talk to the children as much openly. So I think we need to do more of that, be able to communicate more and be able to listen to each other more. Thank you so much. Thank you. Okay, but How about you, sir? Yes, you. you want? Can you speak about the movie, please? Hello, I'm from Germany. Thank you so much for your comment. I was thinking about something similar when if I understand everything right, I was thinking how cool it would be if there was a movie like that with a Christian setting, and then people would realize that in both religions, it's primarily about love, and how if the world would find out about that, so I don't know. I was a little shy to say that because I was not sure how it was going to be perceived, Also, two more little things maybe. Also in Leipzig, which is about an hour south of Berlin, we have a documentary film festival every year, and it's called DOK, like Doc Film Festival. And I don't know if you want to maybe submit your movie there too. Maybe I can be a connection somehow too. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Thank you. In Germany, it's actually quite a known film festival there too, even though it's like a second-tier city. And a question I have on the characters with the long hair and on Yasna. Maybe you already mentioned it, but when I think of the main message of the movie, the power of love, is it correct, or was it your intention that really, like the way I perceived it is that the guy with the long hair and Yasna, they were really the ones who practiced, in my view, very much the power of love. So I don't know if you already talked about it. So they drew in the pastor, the main actor. They drew in, the young, follow-up pastor. So they somehow practiced it. Was this the message that those two from the second row were really doing the main job of your message? I don't know. Thank you. Justice nak answer, adakah dua watak tambahan itu menyampaikan message cinta dalam filem ini? If you want to talk, I think you need to explain in English. Simple English, I think. Yes. Yeah, I think the Yasna and Adin is more. It's very important in the film. If you looking the Yasna
when Rahmat will be to apa dipukul tuh? Will be hit in when in the bonus. Yasna come and their monologue and say something and explain to everybody bahwa this is not Islam, this is not love. I think Yasna sudah disitulah peran Yasna dalam berusaha untuk menyampaikan tentang bagaimana seharusnya cinta diletakkan dalam keyakinan tersebut sih, kurang lebih sih kayak gitu. I think Yasna did explain during when Rahmat been hit by his brother and explain the words of apa sentence dia? Apa ayat dia yang dalam ketika Yasna menyampaikan, I mean the sentence the bahwa semua yang istilah. datang ke sini karena cinta, kata-katanya. Those who came to the Monas is came in because Monash. of love, because of love of our religion. Yes. That's the message. That's Yeah. why the what we call the tagline for this. Okay. Yeah. Jadi ya Yasna have to sin when she try to save Rahmat from the brother, the Yasna brothers Abrar, and from the Ridwan when the chief of Muslim activist in Monas. I think it's part of Yasna try to explain how love yang harus dimiliki oleh seorang Muslim seharusnya bukan seperti itu. Baik, saya rasa penutupnya di sini, penyudahnya di sini. We end.